Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa ala naf'a fi ulumi fi daraini amin. Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla Rabbuna, maha tinggi Tuhan kami, ayu amilahul abdu, bahwa hamba bermuamalah kepada Allah naqdan dengan secara tunai kontan, fayjazihi nasi'atan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan tempo, tangguh, berwaktu. Itu maha suci Allah, maha tinggi Allah. Maksudnya Allah enggak sekali-kali begitu. Allah enggak sekali-kali hambanya bermuamalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kontan, Allah bayarnya dengan ngutang. Enggak, Allah enggak begitu. Nah, bagaimana penjelasannya? Jalla Rabbuna, maha tinggi Tuhan kami, ayu amilahul abdu, bahwa hamba bermuamalah kepadanya, kepada Allah naqdan dengan secara tunai, halan, maksudnya kontan, bi anwa'it ta'ati, dengan berbagai macam ketaatan. Hamba melakukan ibadah sholat dibayar dengan kontan, selalu di awal waktu, enggak pernah di akhir waktu atau keluar waktu, selalu di awal waktu, bahkan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, bahkan ditambah dengan yang adab-adabnya, beradabnya, pakaiannya bagus, pakai minyak wangi. Artinya banyak sekali hamba melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak mungkin Allah balasnya dengan secara berwaktu, dengan secara tempo. Fayujazi nasi'atan, maha suci Allah. Allah balas hamba itu dengan tempo. Allah bayar kontan juga. Hambanya melakukan dengan kontan, Allah pasti kontan juga, bahkan lebih daripada hamba. Jadi kita nggak usah khawatir ibadah kepada Allah, Allah enggak balas. Jangan khawatir. Sekecil apapun kita punya amal, Allah akan perhitungkan semua. Kita lagi jalan ada batu, sebongkah batu, kita khawatir nanti kalau ada nenek-nenek jalan kesandung jatuh, kita pindahin. Kita takut ntar ada motor jalan kelindas jatuh, kita pindahin. Kita takut ntar ada anak kecil jalan kesandung jatuh, kita pindahin.
Kita takut ntar engkong-engkong yang jalannya udah susah kita pindahin, takut ntar dia jatuh. Itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kontan pula. Karena itu juga termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya, melakukan ibadah kepada Allah dengan kontan, Allah lebih daripada itu. Enggak mungkin Allah balasnya dengan secara tempo. Ya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, enggak mungkin maksudnya. Fayujazi nasi'atan, Allah balas hamba itu dengan bertempo, berwaktu, bertangguh, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin ya bi alla yu'tiya syai'an min jazaa'i amalihi fil hali fa inna dzalika laisa sya'nul karimil qadiri bi alla yu'tiyahu, dengan bahwa Allah tidak berikan dia hamba syai'an akan sesuatu min jazaa'i amali, daripada balasan amalnya fil hali, pada ketika itu. Enggak mungkin Allah enggak berikan tuh amalnya pada ketika itu, pasti Allah berikan ketika itu juga. Jadi bapak kemarin tuh sembahyang, tadi bapak sembahyang dibalas langsung sama Allah. Ya. Bagaimana balasan Allah? Ya. Nanti kalau Allah seperti itu, Allah tidak balas ketika itu juga, fa inna dzalika laisa sya'nal karimil qadri, karena sesungguhnya demikian itu Allah balasnya dengan tempo, itu bukan keadaan seorang yang, bukan keadaan yang mulia, al-karim, al-qadiri, yang maha kuasa. Fajazaul amali la yakhtassu bidaril akhirati, maka balasan amal itu tidak terkhusus, tidak tertentu di negeri akhirat saja. Jadi Allah enggak balas itu hanya di akhirat saja, enggak. Kita melakukan sholat rajin di awal waktu, berjamaah, lalu kita sertakan dengan sholat sunnah, lalu kita pakai minyak ya wangi sebagaimana diperintahkan, lalu kita pakai bersiwak, kita besarkan Allah ketika ingin hadir ke tempat sholat jamaah, hati kita ingat terus kepada Allah. Enggak mungkin Allah enggak balas dengan tunai, enggak mungkin. Ya. Barubbama azharallahu ta'ala minhu li ba'di awliyaihi syai'an fid dunya, bahkan terkadang Allah tampakkan darinya li ba'di awliyaihi, kepada sebagian wali-walinya, syai'an akan sesuatu fid dunya, di dunia, yahmiluhum alal ijtihadi fil a'mali, Allah bebankan kepada mereka atas sungguh-sungguh pada amal. Allah bebankan mereka pada ya, di atas sungguh-sungguh pada amal, wa yatahaqqaquna bihi qabulah, dan mereka menetapkan dengannya akan diterimanya. Jadi amal kebajikan kita itu dibalas enggak tertentu di akhirat, bahkan terkadang Allah tampakkan ya, daripada amal hamba itu kepada sebagian wali-walinya Allah Ta'ala di dunia. Masya Allah. Jadi belum sampai di akhirat, di dunia udah dikasih. Lihat Pak, orang-orang yang takwa sama Allah, rajin ngajinya dari sejak kecil sampai besar, sampai tua, sampai meninggal dunia. Bapak pernah ngelihat enggak orang yang kayak begini susah?
dari masih kecil ngaji terus dan dia amalkan ilmunya. Ada nggak yang begini susah? Nggak ada. Semuanya bahagia. Dia ngaji terus, nggak pernah berhenti. Ngaji kitab, ya. Ngaji kitab terus, ngaji kitab. Bagaimana cara baca kitab? Nggak pernah berhenti. Libur nggak apa-apa, berhenti jangan. Orang begini, masya Allah, dia ngaji lalu diamalin ilmunya, senang, dibalas sama Allah di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di akhirat aja, di dunia dibalas. Summa bayyana dzalika jazaa'al mu'ajjala biqauli, kemudian ia menjelaskan demikian itu balasan yang disegerakan. Biqauli, dengan perkataannya, kafa min jazaihi, cukuplah daripada balasannya, ai mujazatihi iyyaka, artinya balasannya Allah kepada engkau, ala taati, atas taat, an radiyaka laha ahlan, Allah ridhokan engkau bagi taat itu sebagai ahlinya. Masya Allah. Ketika kita sembahyang rajin, puasa rajin, zikir rajin, sedekah rajin, berbuat amal soleh lain-lainnya rajin, sama sesama kita pun kita baik, Allah balas. Dengan apa balasnya? Cukup Allah balas kepada engkau, kepada kita. Dengan apa? Allah angkat kita sebagai ahli dalam hal itu. Masya Allah, dalam hal taat diangkat sama Allah, dirajinkan oleh Allah, disukakan oleh Allah. Suka sembahyang, cinta sama sembahyang. Masya Allah, cinta sembahyang di awal waktu, cinta sembahyang berjamaah, cinta ngaji, duduk di majelis ilmu. Kalau enggak ngaji enggak enak hawanya, rasanya enggak enak. Dikasih rasa itu oleh Allah. Masya Allah. Kalau enggak puasa Senin Kamis enggak enak, pengennya puasa aja. Masya Allah. Kalau enggak sedekah enggak enak, pengennya sedekah aja. Kalau enggak sedekah kayak ada yang ketinggalan. Masya Allah. Udah biasa zikir pagi sore, kalau enggak zikir enggak enak, pengennya zikir aja. Kalau enggak zikir pagi sore kayak ada yang ketinggalan. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan aku. Itu diberi sama Allah. Habis maghrib, habis isya kita jalan dari rumah, ingin ngaji, kita dikasih seneng sama Allah ngaji. Lagi dalam perjalanan kita ngaji, ada orang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, bikin balai, bikin tempat duduk, di rebah-rebahan di situ. Padahal palanya udah putih, padahal udah pakai kopiah putih, atau pakai kopiah hitam, tapi masih senang duduk-duduk di pinggir jalan. Coba kita pikir, kita senengan mana? Dikasih sama Allah takdir duduk-duduk di pinggir jalan, atau kita pergi ngaji? Pergi ngaji. Masya Allah. Khawatir orang yang kayak begitu belum sempat taubat udah meninggal dunia. Kalau duduk kita di pinggir jalan kan ngeliatin orang jalan, berteman kita sama orang, sama sahabat kita duduk di situ ngelihat ada orang, ya, ngelihat ada orang pakaiannya nggak kelihatan, ya, saking pendeknya gitu. Kelihatan auratnya, kita bilang tuh orang ya sembarangan banget pakaian. Bukan tuh orang ya, kata malaikat, lu ngapa di situ? Ya. Bagus malaikat nggak dikasih nafsu, Pak.
Kalau dikasih nafsu sudah disentil-sentilin tuh. Jadi bahagialah kita udah dikasih senang ibadah sama Allah. Itulah balasan Allah kepada kita dengan kontan. Jadi cukup daripada balasan Allah kepada engkau, yaitu Allah berikan kita, ya Allah berikan kita ridho Allah, kita ahli dalam taat itu. Maksudnya taufiquka laha, taufik, ya. Allah berikan taufik kepada engkau bagi taat itu. Allah berikan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqdaruka alaiha, dan mampunya engkau atasnya. Mampu kita melakukan ibadah, bisa kita melakukan ibadah, senang kita melakukan ibadah. Masya Allah. Wa illa, jikalau enggak, fasifatuka dzatiyatu at-takasulu anit taati. Jikalau Allah enggak berikan kita, kalau bukan Allah yang berikan kita tuh taat, senang sama taat, maka sifat kita yang zatiyah ini adalah at-takasul, malas anit taati, malas dari taat. Jadi yang kasih rajin kita ibadah itu Allah. Kita senang bangun malam, kalau nggak bisa bangun malam sedih, itu Allah yang kasih, Pak. Kita senang sholat isyraq, kalau nggak sholat isyraq sedih, itu Allah yang kasih. Sehingga kita terus sembahyang. Kalau kita nggak sembahyang duha sedih. Makanya kita nggak mau tinggalin walaupun 2 rakaat, walaupun di awal, walaupun di akhir, tetap kita mau kerjain. Itu Allah yang kasih. Sholat 5 waktu kita nggak mau tinggalin. Kalau kita tinggalin sedih. Di hati nggak ada kepengen ninggalin. Yang kasih itu Allah, Pak. Masya Allah. Yang kasih Allah, bukan kita mau, bukan. Berapa banyak orang tuh kagak sembahyang, padahal azan sudah berkumandang dengan keras. Itu orang masih duduk-duduk di situ aja. Udah lewat waktu, udah ketemu waktu yang berikutnya masih duduk di situ aja. Maghrib, pas azan maghrib duduk di situ, ketemu azan isya masih di situ aja. Husnuzon kita mungkin lagi head kali, tapi ngapa setiap waktu di situ terus? Kayaknya untuk husnuzon susah jadinya. Jadi bahagialah kita, senanglah kita dikasih senang ibadah sama Allah. Makanya anak-anak kita, Pak, doain anak-anak kita, doain anak-anak kita. Enggak lain, Pak, doain nama usaha ikhtiar, doain. Wa adamul iktina'i biha, sifat zat engkau itu adalah, dan sifatnya tidak perhatian dengan taat, cuek aja. Fa idza waffaqaka maulaka lil qiyami bi'a kana zalika jazaan mu'ajjalan laka fid dunya lima yatarattabu alaihi min mazidi zulfa. Maka apabila Tuhanmu telah memberikan taufik engkau, maka apabila Tuhan engkau telah memberikan taufik engkau untuk melaksanakan dengan ketaatan, adalah itu sebagai balasan yang Allah segerakan kepada engkau di dunia, karena telah teratur atasnya daripada bertambah dekatnya min mazidiz zulfa. Jadi balasan Allah dikasih, kita senang.
Kira-kira ibadah apa yang Bapak yang udah seneng banget? Itu lebih istimewa lagi tuh. Jadi seneng banget, kalau nggak kerjain tuh nggak enak. Nah itu namanya futuh namanya Pak. Kalau kita baca kitab futuh, kita baca kitab paham, ngerti. Atau kita sembahyang sunat, ya apa malam dari sekian ustaz, kiai, kita udah dengar tapi kita biasa-biasa aja. Tapi kalau sama beliau tuh gara-gara beliau jadi seneng banget. Kalau ninggalin nggak enak, kalau pengen ninggalin ingat beliau. Ada orang pengen marah sama anak sama bini, inget gurunya. Mau marah inget gurunya, mau marah inget gurunya. Jadi kagak jadi marah mulu. Jadi nggak jadi marah. Itu berarti dia futuh tuh, enggak marah sama gurunya. Sembahyang duha dari sekian, ya Ustadz kita enggak kurang, tapi ketika beliau yang bicara kita senang. Nah, berarti kita futuh sama beliau tuh, senang. Kurban dari sekian guru kita dengar, kita ngaji, belum tergerak hati kita. Ketika beliau yang bicara, kita senang sama kurban. Terus kita jalanin kurban setiap tahun. Kalau masih besok kerja, besok kagak, besok kagak, besok kerja, besok kagak, itu belum putuh namanya. Belum putuh. Belum senang. Kira-kira kita yang seneng banget ibadah tuh apa aja tuh? Syukur-syukur banyak. Ya, sembahyang ya di awal waktu senang, sembahyang ya jamaah senang. Puasa sunat senang, Senin Khamis senang, sholat malam senang, sedekah senang. Mudah-mudahan begitu semuanya. Ibadah apa jauhin maksiat nggak mau. Ini gak futuh juga tuh, nggak mau ninggalin maksiat, nggak mau maksiat, nggak mau maksiat, nggak mau maksiat. Jadi kalau maksiat tahunya sedih, nah itu. Jadi dia berusaha untuk supaya nggak mau maksiat, sedikit pun nggak mau maksiat. Itu udah beri rasa belum tuh begitu tuh? Kalau udah futuh namanya. Gue kayaknya belum ada rasa-rasa, biasa-biasa aja belum berarti. Wa aidan dan pula fa anta abdun hakirun, maka engkau adalah hamba yang hakir, yang hina. La tastahiku, tidak mustahik engkau khidmata malikil muluki, khidmat melayani kepada raja biraja. Fakaunuhu, maka keadaannya qarrabaga, ia dekatkan engkau li khidmatihi, kepada khidmatnya, ya waradiyaka, dan ia ridhoi engkau ahlan, sebagai ahlilah baginya, nikmatan, ya. Itu adalah nikmat, ya, nikmat azimatan minhu, yang besar alaika, atas engkau. Itu nikmat. Jadi nikmat yang besar tuh keadaannya, ya Allah dekatkan engkau kepada khidmatnya, Allah ridain engkau menjadi ahli baginya. Itu nikmat yang besar. Enggak semua orang bisa dikasih itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah.